Renungan Pagi, Yesus nama di atas segala nama oleh Ellen G. White, 11 Juni 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah matahari kebenaran bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menjadikan Yesus pusat terbesar akan segala kemuliaan dalam hidup kami, oleh menerima Roh-Nya dalam hati. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Seven Panjaitan. Kepada Saudara Seven, kami persilahkan. Selamat pagi. Judul renungan pagi kita tanggal 11 Juni 2024, pusat terbesar yang darinya memancarkan segala kemuliaan. Ayat inti terdapat dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Dengan pandangan nubuatan, Kristus menelusuri kejadian-kejadian yang akan terjadi dalam konflik terbesar terakhirnya. Dia tahu bahwa ketika dia berseru, sudah selesai, seluruh sorga akan menang. Telinganya menangkap musik di kejauhan dan sorak-sorai kemenangan di pelataran sorga. Ia tahu bahwa lonceng kerajaan setan akan dibunyikan. Kristus bersuka cita karena dia dapat melakukan lebih banyak bagi para pengikutnya daripada yang dapat mereka doakan atau pikirkan. Dia berbicara dengan penuh keyakinan, mengetahui bahwa keputusan Maha Kuasa telah diberikan sebelum dunia dijadikan. Dia tahu bahwa kebenaran yang bersenjatai dengan kemahakuasaan Roh Kudus akan menang dalam pertarungan melawan kejahatan. Dan panji-panji yang berlumuran darah akan berkibar penuh kemenangan atas para pengikutnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, firman-Nya, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Kristus tidak gagal, dia juga tidak patah semangat, dan para pengikutnya harus menunjukkan iman yang memiliki sifat kekal yang sama. Mereka harus hidup sebagaimana dia hidup, dan bekerja sebagaimana dia bekerja, karena mereka bergantung pada dia sebagai pekerja ahli yang agung. Keberanian, energi, dan ketekunan harus mereka miliki. Meskipun kemustahilan menghalangi jalan mereka, dengan kasih karunia-Nya mereka dapat terus maju. Gantinya menyesali kesulitan, mereka malah dipanggil untuk mengatasinya. Adalah tujuannya agar pengaruh tertinggi di alam semesta, yang berasal dari sumber segala kuasa, akan menjadi milik mereka. Mereka harus mempunyai kuasa untuk melawan kejahatan, kuasa yang tidak dapat dikuasai oleh bumi, maut, atau neraka. Kuasa yang akan memampukan mereka untuk menang sebagaimana Kristus telah menang. Kristus merancang agar tatanan surga, rencana pemerintahan surga, keharmonisan ilahi surga akan terwakili dalam gerejanya di bumi. Demikianlah di dalam umat-Nya, dia dimuliakan. Melalui mereka lah matahari kebenaran akan menyinari dunia dengan sinarnya yang tidak redup. Gereja yang dikaruniai dengan kebenaran Kristus adalah tempat penyimpanannya, di mana kekayaan belas kasihan-Nya, kasih karunia-Nya, dan kasih-Nya tampak dalam tampilan akhir dan penuh. Kristus memandang umat-Nya dalam kemungkinan dan kesempurnaan mereka, sebagai pahala atas kehinaannya dan pelengkap kemuliaan-Nya, Kristus, pusat terbesar yang darinya memancarkan segala kemuliaan-Nya. Kutip dari The Desire of Ages, halaman 679-680. Demikian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.
Terima kasih atas penatalainan Saudara Seven. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kemuliaan yang dimaksudkan adalah bahwa Yesus adalah matahari kebenaran. Perhatikan kembali renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 174, paragraf 5. Demikianlah di dalam umatnya Dia dimuliakan. Melalui merekalah matahari kebenaran akan menyinari dunia dengan sinarnya yang tidak redup. Dan matahari kebenaran yang dimaksudkan adalah Yesus. Ingat kembali kutipan berikut ini dalam manuskrip 164 tahun 1898 paragraf 3. Kristus telah menyatakan posisi kita. Barang siapa tinggal di dalam Aku, Dia berfirman, tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 15 ayat 5 dan Yohanes 8 ayat 12. Dia sendirilah bintang fajar yang cemerlang. Dialah matahari kebenaran, cahaya kemuliaan Bapanya. Dialah terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Yohanes 1 ayat 9. Jelas bahwa Yesuslah sang matahari kebenaran, cahaya kemuliaan Bapanya. Itu sebabnya bagian kita bukan untuk bersinar, karena kita semua tidak punya terang. Bagian kita adalah tinggal dalam Yesus. Maka kita mempunyai terang dan biarlah terang Yesus yang bersinar dalam hidup kita. Inilah dasarnya Yesus disebut pusat terbesar yang darinya memancarkan segala kemuliaan. Dan ingat juga yang berikut ini dalam Thoughts from the Mount of Blessing, halaman 39 paragraf 2. Tidak ada terang lain yang pernah bersinar atau akan pernah menyinari manusia yang jatuh kecuali yang berasal dari Kristus. Yesus, Juru Selamat, adalah satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berdosa. Tentang Kristus tertulis, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Dengan menerima hidupnya, maka para muridnya dapat menjadi pembawa terang. Kehidupan Kristus di dalam jiwa, kasih-Nya yang dinyatakan dalam karakter, akan menjadikan mereka terang dunia. Inilah sebabnya renungan hari ini mengutip perkataan Yesus dalam Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Yesuslah satu-satunya terang, dan itu sebabnya Roh Nubuat menuliskan dalam Review and Herald tanggal 24 Januari tahun 1882 paragraf 2. Satu-satunya terang yang dapat menerangi kegelapan dunia yang berada dalam dosa harus datang dari Kristus. Dan terang ini diberikan kepada semua orang yang mau menerimanya. Namun, kemuliaan yang memancar dari Yesus bukanlah sekedar terang. Renungan hari ini dikutip dari buku The Desire of Ages, bab 73. Nah, dalam halaman 680 paragraf 2 dikatakan, dengan kata-kata yang kuat dan penuh harapan, Juru Selamat mengakhiri petunjuknya. Kemudian Dia mencurahkan beban jiwanya dalam doa bagi murid-muridnya. Ketika mengarahkan pandangannya ke sorga, Dia berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Kutipan ini didasarkan pada Yohanes 17 ayat 1-3, di mana Yesus berdoa kepada Bapanya dan menyatakan bahwa Yesus sudah siap dipermuliakan, yaitu siap untuk disalibkan. Sebab oleh kematiannya, Yesus layak menjadi imam besar kita. Dan saat Yesus diurapi menjadi imam besar di sorga oleh Bapanya, pada saat itulah hari Pentakosta. Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada jemaat mula-mula. Inilah kemuliaan yang Yesus doakan agar para murid-muridnya menerima kemuliaan tersebut. Itu sebabnya dalam renungan hari ini dikatakan, Jesus Name Above All Names, halaman 174 paragraf 4.
adalah tujuannya agar pengaruh tertinggi di alam semesta yang berasal dari sumber segala kuasa akan menjadi milik mereka. Mereka harus mempunyai kuasa untuk melawan kejahatan, kuasa yang tidak dapat dikuasai oleh bumi, maut, atau neraka, kuasa yang akan memampukan mereka untuk menang sebagaimana Kristus telah menang. Kemuliaan inilah yang Yesus pancarkan kepada kita semua, yaitu kuasa yang berasal dari Yesus, yang adalah Roh-Nya yang kudus. Karenanya renungan hari ini berhubungan erat dengan renungan yang kemarin, tanggal 10 Juni. Sebab terang matahari kebenaran itu adalah Roh-Nya Yesus itu sendiri, kuasa yang berasal dari Yesus. Gospel Workers 1892 halaman 45 paragraf 1 berkata, Roh Kristus yang menerangi jiwa digambarkan oleh terang yang menghalau semua kegelapan. Inilah kemuliaan yang memancar dari Yesus, dan bila kita menerima Kristus dalam hidup kita, maka terang yang sama akan memancar dari kita kepada sesama kita. Karenanya, para nabi dan bapa, jilid pertama, halaman 132 paragraf 3 berkata, apabila Kristus hidup di dalam hati, maka adalah mustahil untuk menyembunyikan terang hadiratnya atau membiarkan terang itu menjadi kabur. Sebaliknya, hal itu akan menjadi lebih terang apabila hari demi hari kabut dosa dan sifat mementingkan diri dilenyapkan oleh cahaya terang matahari kebenaran. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran lanjutan tentang Yesus adalah sumber segala kuasa. Yesuslah matahari kebenaran, dan bila mana Dia tinggal dalam hidup kami, maka terangnya akan bersinar dari kami kepada orang lain. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, agar masing-masing kami menjadi terang dunia, dan kemuliaan Kristus yang telah Dia minta dari Bapa menjadi bagian kami, dan masing-masing kami menjadi pelengkap kemuliaan-Nya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.